Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan bab pertama yang berjudul Hakikat dan Ruang Lingkup Ilmu Sosial dan Budaya Dasar atau yang biasa disebut dengan ISBD. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Widya Wulandari dengan NIM 2312019. Serta rekan saya Okan Setia Alfariski dengan NIM 2312014. Selanjutnya, objek kajian ISD, berbagai masalah sosial melalui pendekatan interdisipliner, keanekaragaman dan kesatuan sosial, termasuk kerjasama dan pertentangan dalam masyarakat. Selanjutnya, objek kajian ISD, berbagai masalah sosial melalui pendekatan interdisipliner, keanekaragaman dan kesatuan sosial, termasuk kerjasama dan pertentangan dalam masyarakat. Selanjutnya ada ruang lingkup ISD yang di dalamnya terdapat individu keluarga, masyarakat kota dan desa, masalah penduduk, pelapisan sosial, pemuda dan sosialisasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemiskinan. IBD atau Ilmu Budaya Dasar yaitu sebuah disiplin ilmu yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang konsep-konsep budaya manusia dan hubungannya dengan masalah kehidupan dan kebudayaan. Objek kajian IBD, aspek manusia dan budaya, nilai-nilai budaya manusia atau yang disebut homo humanus, konsep dasar untuk mengkaji masalah budaya manusia. Selanjutnya ada ruang lingkup IBD yang di dalamnya terdapat manusia dan pandangan hidup, manusia dan keindahan, manusia dan keadilan, manusia dan cinta kasih, manusia dan tanggung jawab, manusia dan kegelisahan, dan yang terakhir manusia dan harapan. Selanjutnya ada hakikat dan ruang lingkup ISBD. ISBD atau Ilmu Sosial Budaya Dasar yaitu penggabungan dari ISD dan IBD untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan mengenai gejala sosial dan budaya. ISBD lebih bersifat kajian interdisipliner, menggabungkan berbagai ilmu yang relevan secara terpadu, bertujuan untuk membentuk kepribadian, kepekaan sosial, kemampuan bermasyarakat, dan wawasan tentang pelestarian sumber daya alam atau yang disebut SDA. Juga memberikan pemahaman tentang perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau yang biasa disebut IMTEX. Adapun tujuan dari ISB, yaitu membekali mahasiswa menghadapi tantangan sosial budaya dan membantu memecahkan masalah sosial budaya, dan menekankan pentingnya etika dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya terdapat cakupan kajian teori dari ISBD. Yang pertama ada pengantar ISBD, manusia sebagai makhluk budaya, individu, sosial, peradaban, keragaman, nilai, hukum, sains, teknologi, seni, dan lingkungan. Adapun landasan hukum dari teori ISBD, yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 5 yang menjelaskan tentang memajukan ilmu dan teknologi. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menjelaskan pendidikan membentuk manusia berakhlak mulia dan cerdas. Yang ketiga ada SK Dirjen Dikti No. 44 Tahun 2006 yang menjelaskan ISBD sebagai bagian dari mata kuliah berkehidupan bermasyarakat atau yang disebut MBB. Selanjutnya ISBD sebagai mata kuliah berkehidupan bermasyarakat atau biasa yang disebut MBB dan pendidikan umum. ISBD merupakan kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Adapun kelompok-kelompoknya, yang pertama ada kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian atau biasa yang disebut MPK. Yang kedua ada kelompok mata kuliah keilmuan dan keterampilan atau yang biasa disebut MKK. Dan yang ketiga ada kelompok mata kuliah keahlian berkarya atau yang biasa disebut dengan MKB. Dan yang keempat ada kelompok mata kuliah perilaku berkarya atau yang biasa disebut dengan MPB. Misi ISBD sebagai MBB, yang pertama ada pengembangan karakter, yaitu membangun daya kritis, kreatif,
apresiasi, dan kepekaan sosial budaya mahasiswa. Yang kedua ada sikap dan nilai, yaitu mendorong sikap demokratis, berkeadaban, peduli lingkungan, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga ada solusi masalah, yaitu mengarahkan mahasiswa untuk berperan dalam mencari solusi masalah sosial, budaya, dan lingkungan secara bijak. Misi ISBD sebagai MBB yang pertama ada pengembangan karakter, yaitu membangun daya kritis, kreatif, apresiasi, dan kepekaan sosial budaya mahasiswa. Yang kedua ada sikap dan nilai, yaitu mendorong sikap demokratis, berkeadaban, peduli lingkungan, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga ada solusi masalah, yaitu mengarahkan mahasiswa untuk berperan dalam mencari solusi masalah sosial, budaya, dan lingkungan secara bijak. Kompetensi dari ISBD yang pertama berpikir kritis dan kreatif, yaitu mampu berpikir sistematis, ilmiah, dan kreatif. Yang kedua, kepekaan sosial, yaitu memiliki empati, sikap etis, dan peduli terhadap pelestarian lingkungan. Yang ketiga, pemecahan masalah, yaitu berkontribusi dalam mencari solusi arif terhadap masalah sosial budaya dan lingkungan. Kompetensi dasar 1, ilmuwan dan profesional, berpikir kritis dan berwawasan luas dalam sains, teknologi, dan seni. Yang kedua, peduli sosial dan budaya, berempati dan berperan dalam solusi masalah sosial budaya. Metodologi pembelajaran ISBD sebagai MBB yang pertama, pembelajaran interaktif dan kreatif. Berproses pembelajaran harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang. Mahasiswa yang berperan sebagai subjek pendidikan dan mitra dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran kritis dan reflektif, menggunakan pendekatan kritis, analitis, induktif, deduktif, dan reflektif. Dilakukan melalui dialog kreatif, berpartisipasi untuk memahami substansi kajian, membangkitkan motivasi belajar secara hidup. Yang ketiga, beragam metode pembelajaran. Aktivitas pembelajaran meliputi kuliah tatap muka, ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, tugas mandiri, seminar kecil, dan kegiatan kurikuler. Yang keempat, motivasi belajar untuk eksis dalam masyarakat global, menumbuhkan kesadaran bahwa pembelajaran kehidupan bermasyarakat adalah kebutuhan untuk beradaptasi di masyarakat global. Yang kelima, aplikasi ilmu masyarakat. ISBD bertujuan agar mahasiswa tidak hanya menjadi penonton tetapi pemimpin dalam upaya memajukan masyarakat. ISBD sebagai program pendidikan umum. Pendidikan harus memberikan kemampuan untuk memahami, memakai, dan mengamalkan nilai-nilai karakter. Fokus tidak hanya keahlian tetapi juga nilai kemanusiaan. Nampaklah makna dalam pendidikan umum. Yang pertama, simbolik, kemampuan bahasa dan berhitung. Yang kedua, empirik, kemampuan memakai benda melalui penjelajah dan penyelidikan empirik. Yang ketiga, etis, kemampuan memaknai baik dan buruknya. Yang keempat, etis, kemampuan memakai baik dan buruknya. Yang kelima, kemampuan logis dan rasional untuk memahami benar dan salah atau noetics. Yang terakhir, sinoptik. Tujuan pembelajaran ISBD membahas manusia sebagai makhluk budaya, individu, dan sosial yang hidup dalam peradaban. Ini menjaga keberagaman nilai-nilai hukum, sains, teknologi, seni, dan hubungan manusia dengan lingkungan yang sesuai berperan dalam bentuk kehidupan bersama. Peran general education dalam membentuk lulusan berkualitas. Yang pertama, pendekatan mendidik akal, hati, dan tindakan untuk lulusan bermoral. Yang kedua, tunjukkan AS dan Inggris, membentuk masyarakat demokratis dan peduli lingkungan. Yang ketiga, latar belakang AS, reaksi terhadap spesialisasi dan pendidikan formal yang kaku. Yang keempat, Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengembangkan peserta didik beriman, kreatif, dan demokratis.
peran pendidikan manusia dan karakter sosial, nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Kurikulum nasional mengintegrasikan nilai ini mewujudkan KDU di perguruan tinggi. Yang kedua, tujuan pendidikan umum memperluas wawasan mahasiswa, membantu menentukan peran mereka di masyarakat, menghadapi masalah sosial, dan memahami keterikatan ilmu. Yang ketiga, peran SPD mengembangkan sikap, tingkah laku, karakter, dan tanggung jawab sosial mahasiswa untuk menyelesaikan masalah sosial dan budaya. Pengembangan kemampuan personal, akademik, dan profesional mahasiswa. Yang pertama, kemampuan personal SPD, membentuk sikap, tingkah laku, karakter, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, kemampuan akademik, membangun komunikasi ilmiah dan penguasaan analisis dan berpikir kritis serta sistematis. Yang ketiga, kemampuan profesional, mempersiapkan mahasiswa menjadi ahli sesuai bidang keahlian mereka. SPD sebagai alternatif pemecah masalah sosial budaya. Ilmu sosial budaya dasar atau SPD dapat menjadi alternatif pemecahan masalah sosial budaya. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dipelajari dalam SPD. Yang pertama, pengertian umum dan dasar tentang konsep hubungan antar manusia dan budaya. Yang kedua, kajian masalah tentang sosial dan budaya. Yang ketiga, nilai-nilai estetika, etika, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, keberagaman, kesetaraan, dan kemanusiaan. SPD juga dapat membantu mahasiswa untuk menjadi pribadi yang lebih kritis dan peka dan arif. Sekian presentasi dari kami. Jikalau ada salah kata dan cara penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga materi yang kami presentasikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.